Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Hermanto, NIM 20091160082. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang financial technology untuk memenuhi ujian akhir semester Technopreneurship. Baik, di sini ada poin pembahasan yang terdiri dari pengertian finansial teknologi, sejarah finansial teknologi, manfaat finansial teknologi, jenis-jenis finansial teknologi, dan dasar hukum finansial teknologi di Indonesia. Yang pertama, pengertian finansial teknologi. Apa itu financial technology? Financial technology adalah singkatan dari financial technology yang merupakan jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi yang biasanya merupakan pembangunan sistem terintegrasi yang mempermudah transaksi finansial kita. Selain itu, financial teknologi terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan perolehan keuangan. Selain itu, teknologi finansial mengurangi jenis transaksi yang secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Media baru yang digunakan dalam transaksi ini adalah gawai. Kegiatan transaksi ini dilakukan dengan deposito. Transaksi dalam jaringan, transfer keuangan, dengan aplikasi perbankan bergerak maupun jenis transaksi lainnya. Teknologi finansial merupakan salah satu teknologi yang hadir sebagai produk dari revolusi industri 4.0 pada abad ke-21. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau pihak yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan rintisan menjadi pengguna hukum dari teknologi finansial, khususnya dalam peningkatan layanan jasa keuangan. Sejarah financial technology. Secara global, financial technology mulai dikembangkan pada tahun 1960-an. Kala itu, revolusi komputer mulai membuka peluang bagi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Di tahun 1980-an, bank-bank di dunia mulai memanfaatkan komputer untuk pencatatan data. Kemajuan financial technology yang terasa drastis terjadi pada tahun 1990-an. Kala itu, internet mulai merubah segalanya dan sektor keuangan terkena dampak. Hal ini ditandai dengan jual beli saham yang sudah bisa dilakukan secara online. Beberapa bank yang sudah menyediakan online banking serta kehadiran e-commerce yang merevolusi pasar tradisional. Teknologi finansial yang paling awal dikembangkan pada abad ke-19 melalui penemuan telegram. Komersialisasi telegraf mulai dilakukan pada tahun 1838 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1869 dibuatlah sistem keuangan global yang mencakup wilayah transantarktik. Penghubung sistem keuangan ini menggunakan teknologi kabel lintas wilayah beserta dengan infrastruktur yang diperlukannya. Bank bernama Barclays kemudian berhasil mengajukan tunai mandiri pada tahun 1967. Sementara itu, perkembangan teknologi komputer dan internet pada tahun 1966 mengawali perkembangan teknologi finansial pada masa itu. Komputer dan internet mulai digunakan untuk mengembangkan bisnis dalam skala global.
Bank memulai penggunaan teknologi finansial pada periode tahun 1980-an. Penerapan teknologi finansial secara global dimulai di benua Eropa dengan jenis P2P lending pada tahun 2005. Inggris menjadi negara pertama yang memulai teknologi finansial skala global. Perusahaan pertama yang memulai teknologi finansial di benua Eropa adalah Zopa. Penawaran yang diberikan kepada para konsumennya adalah akses keuangan yang mudah, suku bunga yang rendah, dan peluang investasi dengan laba yang tinggi. Kegiatan ini kemudian menghasilkan siklus pendanaan sebesar 40% dana pinjaman. Selanjutnya ada manfaat Fintech. Yang pertama, menawarkan kemudahan layanan finansial. Yang kedua, memudahkan pelaku usaha mendapatkan modal. Yang ketiga, mendukung inklusi keuangan. Yang kelima, yang keempat, memberikan opsi pinjaman dengan bunga rendah. Jenis-jenis financial technology. Yang pertama ada peer-to-peer atau P2P lending. Yang kedua ada microfinancing. Yang ketiga ada digital payment system. Yang keempat ada manajemen risiko dan investasi. Yang kelima ada equity crowdfunding. Peer-to-peer atau P2P lending. Jadi satu ini merupakan financial teknologi paling populer di Indonesia. Menurut otoritas jasa keuangan, P2P lending atau individual merupakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Layanan ini pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2000. Awalnya, P2P ini bahkan digunakan untuk mendanai bisnis UMKM. Namun saat ini, juga lebih banyak memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesempatan dalam mencarikan dan membuat jenis financial teknologi ini populer di Indonesia. Dengan saja, ini kamu sudah bisa mendapatkan dana segera tanpa syarat yang ribet. Yang kedua, ada microfinancing. Jenis yang satu ini memberikan solusi kepada masyarakat kelas bawah yang perlu mendapatkan dana segera, namun terkendala oleh sesaat. Sudah tidak ada hasil jika akses ke institusi keuangan seperti perbankan kadang sulit diraih oleh masyarakat kecil di pedesaan. Nah, tugas microfinance ini adalah menjembatani masyarakat yang membutuhkan dana dan investor secara digital. Dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, ada digital payment system. Financial technology strategi menyediakan layanan pembayaran digital tanpa melalui bank, mulai dari tagihan listrik, tagihan pulsa, serta pembelian barang secara online. Dengan secara teknologi, kamu sudah bisa mendapatkan layanan digital seperti bank. Jenis yang satu ini semakin berkembang, termasuk e-commerce banyak digandrungi masyarakat. Banyak sekali e-commerce yang sudah bekerja sama dengan perusahaan financial teknologi ataupun memiliki digital payment systemnya sendiri. Selanjutnya ada manajemen risiko dan investasi. Financial teknologi ini memberikan kamu layanan untuk mengelola keuangan dengan benar. Jenis yang satu ini dapat membimbingmu untuk membuat perencanaan keuangan
yang baik serta mewujudkan impian finansialmu di masa depan. Selain tentang perencanaan keuangan, financial technology ini juga memberikan akses kepada investasi maupun asuransi dengan hanya menggunakan smartphone saja. Kamu sudah mendapatkan paket lengkap dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada equity crowdfunding. Seperti namanya, crowdfunding adalah layanan financial technology dalam penggalangan dana. Nantinya, dana tersebut bisa diluaskan kepada sebuah organisasi sosial ataupun diinvestasikan kepada sebuah bisnis. Financial technology saat ini cukup mirip dengan P2P lending. Bedanya, dalam crowdfunding, investor diposisikan sebagai pemilik usaha. Dan X merupakan salah financial teknologi crowdfunding yang sudah punya izin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dengan modal mulai dari $1 juta, kamu sudah bisa berinvestasi sekaligus memiliki perusahaan UMKM yang sudah diakurasi dengan ketat. Selanjutnya ada dasar hukum financial teknologi di Indonesia. Penerapan financial teknologi di Indonesia telah diatur oleh pemerintah Indonesia melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum financial teknologi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada surat edaran Bank Indonesia nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, ada peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PDI 2016 mengatur segala hal terkait tentang uang elektronik. Yang ketiga, ada peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 dari tahun 2016 yang menetapkan penyelenggaraan prosesan transaksi pembayaran. Baik, ini saja yang saya dapat sampaikan dalam mengenai financial teknologi di Indonesia. Pemimpinnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.